Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kembali dengan terus-menerus mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah. Jadi ucapan alhamdulillah ini adalah ucapan yang luar biasa yang Allah ajarkan kepada orang-orang yang beriman, supaya kita itu memuji kepada Allah, ya. Bukan untuk Allah, tapi sebenarnya untuk kita sendiri, supaya kita tidak tersesat, ya, di jalan yang keliru, ya. Jadi misalnya Allah mengajarkan bacaan ayat istighfar, kemudian sayyidul istighfar, kemudian ayat-ayat untuk bertaubat. Itu sejatinya Allah cinta kepada hambanya, kepada manusia. Karena sungguhnya Allah sendiri nggak butuh manusia. Jadi Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini kepunyaan Dia. Bahkan di dalam hadis Arba'in Nawawi dikatakan, andai kata seluruh umat manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai orang terakhir hidup di muka bumi ini, semuanya tidak taat kepada Allah, semuanya tidak sholat, semuanya tidak beribadah, itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu Masya Allah, semuanya itu milik Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah itu ya maha kuasa, maha memiliki segala-galanya. Jadi sebenarnya yang butuh itu kita kepada Allah. Kita beribadah sungguh-sungguh, kita ke masjid meskipun ngantuk, terutama subuh dan isya, ya, meskipun berat, meskipun kita itu capek, lelah, ya, maka karena kita butuh. Coba bayangkan ketika kita hidup, ya, ini yang menentukan Allah Ta'ala. Ketika kita di alam rahim, ya, saudara kita itu jumlahnya miliaran, umat calon manusia, itu Allah mentakdirkan kita yang hidup, ya. Yang lain meninggal, kan berarti kita pilihan oleh Allah, dikasih sebuah keberkahan yang luar biasa sampai ke rahim atau dinding rahim, kemudian sampai kita 9 bulan kita di alam rahim. Apa enggak nikmat? Ya, kita bernafas di air, coba bayangkan ini logikanya bagaimana? Bernafas di dalam air. Kemudian ketika kita lahir, maka Allah kasih yang namanya kemurahan, Masya Allah. Kita makannya lewat susu ASI, coba bayangkan. Ini kemurahan dari Allah, ya. Ada orang yang tidak bisa memberikan susu ASI, ini aneh memang. Apalagi di zaman sekarang ini zaman yang modernisasi, itu justru berbahaya. Ketika ibu itu, fitrahnya ibu itu harus memberikan ASI kepada putrinya atau putranya, ke anaknya, tapi ibu ini karena kerja, maka dia tidak memberikan ASI kepada anaknya, dan anaknya itu diberikan susu sapi. Bayangkan, anak yang fitrahnya dari Allah, Allah kasih yang namanya susu ASI eksklusif, itu malah sama ibunya dikasih susu sapi. Jadi nanti kalau putra putrinya itu tidak baik, jangan salahkan putra putrinya, ya, salahkan diri sendiri, karena Allah sudah kasih kelebihan-kelebihan yang memang itu secara medis itu benar. Meskipun dulu belum ada medis atau medisnya masih jadul, tapi Allah sudah kasih yang namanya keutamaan-keutamaan yang kelak kemudian hari menjadi sebuah kebenaran. Dan inilah kenapa banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Yang kedua, saudaraku sekalian, di dalam hadis tadi itu dilanjutkan, andai kata seluruh manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai orang terakhir hidup di muka bumi ini, kemudian mereka sholat semua, mereka beribadah semua, kemudian mereka itu taat kepada Allah semua, tidak ada yang kafir, tidak ada yang murtad, tidak ada yang malas, tidak ada yang meremehkan, itu juga tidak menambah kekayaan Allah. Bayangkan coba. Jadi inilah, saudaraku, kenapa kita itu harus beribadah kepada Allah sungguh-sungguh, mulai sholat ke masjid, kemudian tilawah setiap hari, bahkan kalau bisa lebih dari 1 juz, kemudian kita berdakwah, kemudian kita berinfak, kemudian kita menasehati, kemudian kita berjihad di jalan Allah, kemudian kita mengoreksi penguasa, kemudian kita itu
menolong saudara kita dengan tenaga, pikiran, nasihat, uang, jabatan, sarana dan prasarana. Kita misalnya bangun jalan, kita misalnya kalau nggak ada uang, misalnya tenaga kita, pikiran kita ngasih solusi bagi orang yang dilanda perpecahan dalam perceraian ya. Karena ini orang marak pakai duit ya. Jadi konsultasi ini pakai duit. Kalau Islam janganlah ya. Perkara dia ngasih duit itu urusan dia, tapi kita nggak boleh tarif ya. Karena ini ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi ayat ini ayat yang sangat populer dan ini sering disampaikan para penceramah dan ini bisa untuk apapun dia. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ingatlah hidup ini takdir. Seperti yang saya sampaikan tadi, calon manusia ya. Jadi menurut ilmu biologi itu ribuan bahkan miliaran, maka ketika kita ditakdirkan oleh Allah sebagai manusia pilihan hidup di muka bumi ini, berarti kita adalah orang-orang pilihan. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi kaya raya, semuanya jadi mudah. Jadi ada orang ya, kalau saya cerita banyak sekali ya, ada orang yang hidupnya itu penuh dengan kemudahan, semua bahkan dia mengatakan, ya Allah, begitu mudah sekali hidupku. Semua uang datang, kemudian jabatan banyak, kemudian rumah, mobil, kendaraan, dia bisa kemana-mana dengan mudahnya. Maka ketahuilah saudaraku sekalian, itu adalah takdir. Saya teringat dengan Pak Cik ya. Saya berusaha untuk belajar kepada siapapun. Kalau Allah menyuruh kita belajar kepada orang-orang beriman, kepada manusia, untuk kita ambil pelajarannya, termasuk hewan-hewan, termasuk alam semesta. Dalam video saya yang lain itu bahkan saya mengambil pelajaran dari orang gila. Jadi orang gila pun saya ambil pelajarannya. Apa itu kata-katanya? Kalau kata-kata orang gila itu benar, ya kita ambil. Kalau itu kata-kata dari kiai, habaib, ulama terkenal tapi salah, ya saya tolak. Saya pengagum salah satu penceramah kondang dai sejuta umat, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, dan saya punya koleksi kaset itu sejak tahun 83. Saya teringat sampai sekarang kata-kata yang luar biasa. Apa itu? Ambil itu kuning telur, ya kuning telur meskipun dari keluar dubur ayam. Jadi kalau keluar dari dubur ayam itu kuning telur, ambil itu. Tapi jangan diambil kuning meskipun itu keluar dari dubur jenderal. Ya. Jadi ini kalau Anda mau silakan aja ambil aja dari duburnya jenderal kuning itu, kalau Anda mau silakan ada. Ini saya teringat meskipun sudah 37 tahun yang lalu atau 35 tahun yang lalu, saya masih ingat, masih enak sekali. Ini persis kata-kata Sayyidina Ali, Imam Masya Allah. Saya pengagum dan saya ngambil berkahnya kepada Imam Ali, kepada Kiai Haji Zainuddin MZ, kepada para sahabat, Masya Allah. Apa itu? Ungdur makila wala tandur man qala. Dengarlah, lihatlah apa yang dikatakan. Jangan melihat siapa dia. Nanti berbahaya. Saya melihat banyak orang-orang yang sekarang itu zaman fitnah. Manusia sudah parah. Manusia sudah mendewa-dewakan materialisme tadi. Ya, singkat kata begini. Ya, di YouTube banyak ya. Antara Gus ini, Gus itu diadu domba oleh orang krunya, oleh orang-orang yang tidak suka. Diambil kata-katanya di ini, antara UAS, antara Ustadz Adi Hidayat dengan yang lain diadu domba, Masya Allah. Yang saya khawatirkan adalah Gus atau habaib atau kiai ini tidak sadar kalau dia diseret ke dalam perpecahan. Padahal kalau dia menasihati secara umum di media medsos itu salah dan salah dan salah. Nah, dalam hadis tadi di kitab Arba'in Nawawi dan juga di kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan bahwa maka seluruh umat manusia yang pernah ada ini kemudian mereka beribadah, itu pun tidak akan menambah kekuasaan Allah, tidak akan menambah kekayaan Allah. Jadi semua itu justru kita yang butuh ya. Surga yang menciptakan Allah. Jadi oleh karena itu jangan percaya kepada orang-orang zaman sekarang. Jadi kalau misalnya Anda punya guru lah ya. Seperti saya juga punya guru, dan guru itu harus banyak. Tidak boleh guru itu satu kelompok, tidak boleh. Ya, guru itu harus berbagai arah. Saya lihat ini kelompok-kelompok umat Islam ini mereka itu
satu guru, bukan satu guru, satu kelompok, sehingga ketika memahami sesuatu itu jadi ya menurut versi dia. Dan ini saya paham, alhamdulillah Al-Fakir sudah masuk ke berbagai kelompok kaum muslimin ya. Dulu 15 tahun yang lalu pernah kita ditawari jadi anggota MUI, dan MUI itu tahu ya, itu Majelis Ulama Indonesia itu dari berbagai kelompok ya. Bahkan pimpinannya biasanya orang-orang yang baik, orang-orang yang menyadari bahwa umat Islam ini beraneka ragam, dan ini bagus. Ada yang super lembut, saking lembutnya itu nggak mau ngoreksi penguasa. Ada yang super keras, saking kerasnya itu ya semua serba keras. Menurut saya bagus-bagus aja. Contoh yang dulu sekitar 5 tahun yang lalu itu bagus sekali, saya sampai teringat itu ya. Jadi kata-kata A'agim ya, Abdullah bin Astiar ya, jadi itu Masya Allah, saya juga belajar banyak ke beliau tentang kelembutan hati. Memang itu begitu ya, harus ada, A'agim itu harus ada, dan juga Habib Rizik itu juga harus ada. Jadi beliau menyampaikan bahwa bagian untuk melembutkan hati itu A'agim. Bagian yang untuk keras dalam arti benar menasihati penguasa ya Habib Rizik. Nggak ada lagi, siapa coba Anda? Kalau semua kayak A'agim ya nggak bagus. Kalau semua kayak Habib Rizik ya nggak bagus. Yang jelek adalah orang yang dekat penguasa, tidak mau mengoreksi penguasa, bahkan dia berteman dengan penguasa, bahkan dia menjual agama demi kekuasaan dan demi duit, dan ini banyak. Kalau kita bongkar, wah banyak banget. Saya pun memilih jalan saya sendiri ya. Dan saya mengambil yang baik-baik saja ya. Jadi saya kalau ke masyarakat itu ya, apakah ke NU, Muhammadiyah ataupun orang yang Islam abangan, saya dengar itu Masya Allah, rata-rata mereka itu korban daripada informasi ya, karena gara-gara kiai yang salah tadi, kiai yang duit ini tadi, mencari duit lewat penguasa, dekatan dengan kuasa ini. Maka mereka korban. Dan apa yang kita lakukan ya saya jelaskan semampu saya. Dan perkara dia menerima menolak bukan urusan saya, yang penting saya jelaskan. Makanya seperti saya sering menyampaikan, para asatid, para mubalik ya, sampaikanlah ya, dan sabarlah, karena akhir zaman ini berat sekali ya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur pada Allah, alhamdulillah walhamdulillah. Jadi kita dulu itu ikut dari berbagai bentuk ragam pengajian, dan kita ambil hikmahnya. Dan ada satu hal yang membuat saya alhamdulillah istiqomah, itu saya punya senjata 4 ya. Ini yang pertama D, yang kedua adalah U, yang ketiga adalah I, yang keempat adalah T ya, duit. Jadi silakan saudaraku sekalian, kalau Anda misalnya mengalami kebingungan, saya sudah bingung dari dulu ya. 30 tahun yang lalu saya bingung ketika saya sekolah di Sanawiyah, ketika guru saya yang satu mengharamkan bekecot ya, karena dalilnya menjijikkan, karena tidak bisa disembelih dan seterusnya. Yang satu membolehkan, saya bingung. Tapi setelah saya belajar saya jadi tahu. Saya sempat bingung, ada guru saya mengharamkan misalnya sholawat ini. Setelah saya teliti, oh begini kelemahan. Terus masalah fikih, karena memang itu perbedaan pendapat itu dari dulu, bukan Islam saja. Orang Kristen juga banyak kalau kita cerita dari dulu. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Cina, orang Buddha, orang semuanya. Ya, bahkan orang tidak punya agama pun perbedaan pendapat itu di mana-mana. Bukan orang Islam saja. Kebetulan sekarang ini di Indonesia karena umat Islam, apalagi itu hembus-hembuskan. Dan ini kubu politik ini ya, satunya kubu 1 dan kubu 2 ini itu sangat runcing dikipas-kipasi oleh para buzzer, para influencer, para orang-orang yang suka namimah. Jadi makanya biarin. Makanya saya niatkan dalam video saya ini untuk mengedukasi umat, siapapun dia, orang awam, abangan, Islam abangan, sampai habaib dan kiai, karena saya tidak peduli. Saya tidak bermaksud meremehkan, karena ini nasihat ini untuk umum. Karena saya lihat habaib, mohon maaf, kiai pun banyak yang salah. Bukan salah apa, lalai. Kalau dalam bahasa Islam itu lalai. Jadi Imam Al-Ghazali menasihati manusia itu ada 4 ya. Jadi manusia itu ada 4. Pertama, rojulun yadri wa yadri annahu yadri.
Orang yang mengerti, kalau dia mengerti bahwa dia itu paham, inilah harus dicontoh. Jadi ulama ya, ini ulama yang paham bahwa kedudukan ulama itu memberikan edukasi ke umat, mengobati umat. Yang umat ini kena penyakit. Umat itu siapa sih? Ya para pemimpin, para pejabat, para menteri, anggota dewan, para pekerja, buruh, tani, sampai tukang kuli, itu namanya umat. Dan ulama itu harus mengobati. Apa penyakitnya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Takut mati itu takut jihad, takut mensiarkan Islam. Itu namanya penyakit wahan. Apalagi di zaman akhir zaman ini, yang namanya cinta dunia, berlomba-lomba mencari duit, mencari jabatan, itu sudah parah, menghalalkan segala cara, bahkan melebihi parahnya corona. Kalau corona aja ditakuti, ya semua takut. Takutnya secara syariat ya, bukan hakikat ya. Tapi wahan ini malah dicintai. Coba bayangkan. Wahan ini lebih berbahaya daripada corona. Yang kedua adalah rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Jadi seorang yang ngerti tapi dia tidak ngerti kalau dirinya ngerti. Ya. Jadi misalnya ulama itu kan tugasnya menasihati, membimbing umat, mengarahkan umat, mengobati umat, mendamaikan umat, mu'alajah lil masyakali umat. Jadi memberikan mu'alajah itu obat. Jangan malah kiai, habaib, ulama dekat dengan penguasa, cari jabatan. Ini gimana terus? Umat jadi bingung. Itulah namanya lalai. Maka kita harus mengingatkan. Maka menurut Imam Ghazali, coba dibuka ya. Maka kita harus menyampaikan siapapun ya. Makanya saya nggak peduli. Saya diremehkan ulama, sering saya diremehkan kiai, biarin aja. Ngeremehkan. Saya bersyukur. Jangankan saya, orang lemah ya. Imam Bukhari dulu itu sampai terusir dari tanahnya Al-Bukhara pada tanah kelahirannya gara-gara ulama juga yang iri dan dengki. Itu dari dulu, dari zaman Bani Israel itu ada ulama yang iri dengki itu banyak. Makanya saya nggak heran. Saya tahun 90 itu difitnah. Ya oleh ulama besar lagi yang memfitnah saya. Saya sampai dicoret jadwal saya ceramah. Ya nggak apa-apa. Saya slow-slow saja. Kalau sekarang di Jakarta, difitnah berkali-kali. Dan bagi saya slow-slow aja. Nah yang ketiga adalah rojulun layadri wayadri anahu layadri. Seorang laki-laki yang layadri, tidak punya ilmu, tidak mengerti. Wayadri, dan dia tahu kalau dia tidak ngerti. Dan ini baik, ini belajar. Kalau yang pertama ini, ulama yang pertama tadi harus kita ikuti karena dia ngerti bahwa dirinya ngerti kalau dia itu ngerti. Yang kedua adalah kita ingatkan, dia ngerti tapi nggak ngerti posisi dia ya. Misalnya seorang guru, yang guru kan harus mengajar, tapi guru ngajak nyanyi di kelas. Nah itu kan harus diingatkan, Pak Guru itu ngaji kelas tuh nyanyi, bukan ngajar, bukan nyanyi. Atau guru ngaji, Ustadz itu ngajar ngaji, bukan ngajar nyanyi. Nah itu diingatkan, itu orang yang kedua. Nah orang ketiga adalah orang yang tidak tahu tapi dia sadar kalau dirinya tidak tahu. Maka ini pentingnya belajar. Ya Alhamdulillah Al-Fakir pun dari dulu sampai sekarang belajar. Karena Al-Fakir sadar ilmu yang saya miliki, meskipun saya belajar dari kecil sampai sekarang, sampai hampir 50 tahun ini, baru sekarang kepala 5, lebih menginjak 51 ini, saya merasa Masya Allah ilmu saya nggak ada apa-apa. Makanya saya menyampaikan juga belajar non-stop. Apapun dalam Islam saya pelajari. Karena keutamaan mencari ilmu itu sampai ikan-ikan di lautan itu mintakan ampun kepada orang yang mencari ilmu. Masya Allah. Ya banyaklah. Jadi at-thariqu ilal jannah ya thalabul ilmi. Jadi bab keutamaan mencari ilmu itu nanti banyak. Malaikat meminta ampun pada orang yang mencari ilmu agama. Kemudian ikan-ikan di laut juga meminta ampun kepada orang yang mencarikan agama, mencari ilmu agama ya. Bahkan Masya Allah ya, hewan-hewan dan seterusnya. Maka yang keempat adalah saudara sekalian, yang berbahaya dan ini paling banyak adalah rojulun layadri walayadri annahu layadri. Seorang laki-laki yang tentu juga perempuan ya, orang yang nggak ngerti bahwa dirinya itu loh tidak ngerti, tapi dia tidak ngerti. Contohnya begini, kan mencari ilmu agama kan wajib ya, tapi dia itu nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, tapi nggak sadar kalau dirinya itu nggak ngerti, itu nggak sadar. Ini bahaya banget. Ini berbahaya banget.
Makanya Imam Ghazali mengatakan ini dhallu wa adallu, atau jahil murakkab, bodoh yang berlipat-lipat, ya. Atau seorang dokter kan yang ngobati pasien, malah dia itu ngamen tapi nggak pernah memperjuangkan ilmunya dan sosnya, ya. Ya kalau dia ya cari sampingan lain lagi, ya. Tapi kalau seorang guru tidak pernah ngajar, tidak pernah masuk, ya, tapi dia ngompreng saja ke sana kemari, ya, ngamen, ya. Kalau bahasa jelasnya itu begini, ya. Seorang ustadz kiai itu harusnya ngajar ke tengah-tengah umat, tapi dia itu malah nyari kedudukan, ya, cari duit, ya. Sekarang banyak, ya, saya menangis, ya. Jadi karena saya tahu masalahnya, kalau saya nggak tahu beda lagi. Jadi proposal diajukan, hantam itu kelompok itu, ya Allah, padahal saudaranya sendiri. Coba buka surat Al-Hujurat itu, ya. Kita bersangka kepada saudara kita aja nggak boleh, ini memfitnah. Makanya ada saudara saya yang difitnah, ya, dikatakan begini-begini, ya biarkan aja, sabar aja dan jelaskan, ya. Jadi ini banyak sekali dosa. Yang paling luar biasa itu yang pertama fitnah atau ghibah dulu lah. Ghibah itu membicarakan saudara kita yang jelek, yang memang dia lakukan, itu namanya ghibah, ya. Jelas saudara kita itu melakukan sesuatu yang buruk, ya, kemudian kita bilangkan ke orang lain, itu namanya ghibah, ya. Jadi kalau ghibah itu definisinya, kalau engkau menceritakan keburukan orang lain yang apabila dia mendengarkan maka dia akan marah, itu namanya ghibah. Makanya kalau bisa istighfar. Kalau misalnya kita terlanjur ghibah gimana? Maka doakan orang. Jadi misalnya si Ali, kita ngomong keburukan Ali, yang namanya manusia, ya. Kadang kita nggak sadar kita membicarakan keburukan si Ali. Maka oh ya, aduh salah. Ya memang Ali itu buruk, tapi kita obrolkan, itu namanya ghibah. Itu sama dengan makan bangkai, daging bangkai saudara kita. Apakah mau kamu? Kan tidak. Ya, maka kita cara kafarotnya bagaimana? Cara menembusnya, ya kita doakan, ya Allah, ampunilah Ali tadi yang kita bicarakan tadi. Terus kita panjatkan pada Allah ini. Itu cara menembus kita dalam ghibah, ya. Yang kedua adalah fitnah.